Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfa Yulian Ariandri, NIM 51704113333. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang IMK atau interaksi manusia dan komputer. Menurut Wikipedia, interaksi manusia dan komputer merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka atau biasa disebut user interface. Istilah komputer yang dipakai pada pembahasan ini meliputi hardware dan software. Hardware yang dimaksud bukan hanya komputer, melainkan semua hardware yang memiliki antarmuka seperti handphone, keyboard, mouse, dan lainnya. Ada 3 komponen penting yang dipelajari pada IMK, yaitu manusia atau pengguna, user atau pengguna yang dimaksud yaitu pengguna individu atau kelompok. Salah satu hal penting yang dibahas dalam faktor ini yaitu indera yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, komputer. Komputer yang dimaksud yaitu teknologi baik dari PC ataupun yang berskala besar. Contohnya, jika kita membahas desain aplikasi, maka aplikasi tersebut merupakan bagian komputer dalam materi IMK ini. Yang ketiga, yaitu interaksi. IMK memastikan interaksi antara manusia dan komputer bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu contoh interaksi manusia dan komputer. Yang pertama pada bidang pendidikan, yaitu siswa yang mengisi soal-soal ujian berbasis komputer. Kedua, orang yang belajar melalui platform belajar online atau e-learning. Yang ketiga yaitu pengisian KRS yang dilakukan oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar yang menggunakan laptop dan infocus. Contoh IMK pada bidang keuangan. Yang pertama, penggunaan ATM juga merupakan contoh dari IMK. Pada ATM terdapat interface yang menampilkan menu-menu seperti transfer, cek saldo, pembayaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, seorang akuntan biasanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mengurus semua data-data keuangan sebuah lembaga. Yang ketiga, contoh IMK dalam bidang keuangan yaitu kasir yang menggunakan komputer untuk mencatat semua transaksi dari sebuah toko. Contoh IMK dalam bidang kesehatan. Saat kita berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas, biasanya sudah menggunakan sistem nomor antrian yang terkomputerisasi. Contoh yang kedua IMK dalam bidang kesehatan yaitu menggunakan mesin ronsen, juga termasuk bagian dari IMK. Selanjutnya, contoh IMK dalam bidang transportasi, yaitu pemesanan tiket pesawat, kereta api, dan bus melalui aplikasi web atau mobile merupakan dari IMK. Contoh selanjutnya pada keseharian kita yaitu pemesanan ojek online melalui aplikasi Grab menggunakan smartphone merupakan contoh dari IMK yang sering kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Contoh selanjutnya belanja online melalui situs marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan IMK membuat software atau program aplikasi baik desktop, mobile, atau web yang user friendly.
User friendly di sini diartikan ramah dengan pengguna, sehingga pengguna bisa dengan mudah dan betah saat mengoperasikan program yang sudah dirancang. Bahkan pemula pun dapat dengan mudah dan lancar menggunakan softwarenya, mengurangi kebingungan dan frustasi pengguna saat mengoperasikan sebuah software, juga mengatasi ketidakamanan sebuah program, dan meningkatkan kepuasan dan efektivitas kerja. Selanjutnya, sejarah tentang IMK. Komputer secara komersil diperkenalkan pada tahun 1950-an. Saat itu, komputer adalah sebuah mesin yang sangat sulit dipakai dan tentu saja tidak praktis. Penyebabnya tidak bukan karena harganya yang sangat mahal, ukurannya yang besar, dan hanya bisa dipakai oleh kalangan tertentu seperti ilmuwan dan para ahli. Kemudian pada tahun 1970, akhirnya komputer pribadi atau personal komputer diperkenalkan. Teknik antarmuka mulai diperkenalkan, di mana hardware dan software yang dirancang harus bisa memenuhi kebutuhan pengguna dan user friendly. Para peneliti mengatakan sistem yang berorientasi pada pengguna akan memberikan kontribusi yang lebih baik. Terdapat interaksi manusia dan komputer. Lalu IMK sendiri mulai diperkenalkan pada pertengahan 1980-an. Sejarah singkat IMK. Secara ringkas, berikut ini adalah perkembangan IMK. Tahun 1950-an, pada tahun ini antarmuka hanya berfokus pada pengembangan hardware saja. Contohnya switch panel. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, pada tahun ini antarmuka mulai berkembang pada pemrograman seperti COBOL dan Fortran. Pada tahun 1970 sampai 1990-an, antarmuka GUI atau Graphic User Interface, multimedia, dan lingkungan kerja seperti sistem network mulai berkembang pada tahun ini. Pada tahun 2000-an, dimulai dari tahun 2000-an sampai sekarang, antarmuka mulai ditekankan pada perangkat mobil dan juga layar interaktif. Ada beberapa cabang ilmu yang mempelajari tentang IMK. Ada 3 bidang keilmuan yang berhubungan dengan IMK, yaitu ilmu tentang manusia, interaksi, dan komputer. Sehingga beberapa cabang ilmu yang terkait dengan IMK diantaranya yaitu linguistik, merupakan ilmu yang mempelajari bahasa dan aspek bahasa seperti bahasa komputasi dan bahasa reformal. Yang kedua, antropologi, merupakan ilmu yang mempelajari budaya masyarakat suatu etnis. Contohnya, budaya orang Indonesia akan berbeda dengan budaya orang Barat saat menggunakan suatu teknologi. Yang ketiga, bidang teknik elektronika, merupakan ilmu yang mempelajari tentang hardware dan juga software. Yang keempat, bidang ilmu ergonomi, ilmu yang mempelajari aspek fisik dari pencocokan mesin ke manusia seperti papan ketik, komputer, layar monitor, dan lainnya. Bidang ilmu selanjutnya yaitu sosiologi. Dengan mempelajari ilmu ini, kita bisa mengetahui pengaruh sistem manusia dan komputer pada struktur suatu lingkungan. Selanjutnya, perancangan grafis. Dengan mempelajari ilmu ini, kita bisa mendesain interface yang cocok untuk digunakan oleh pengguna. Bidang ilmu selanjutnya yaitu tipografi, merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara penggunaan huruf atau font yang baik. Bidang ilmu selanjutnya yaitu kecerdasan buatan, merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara user friendly. Contohnya implementasi face unlock pada smartphone.
Bidang ilmu selanjutnya ilmu komputer, merupakan ilmu yang mempelajari studi sistematik proses algoritma dan menjelaskan sistem informasi, analisis, desain yang berhubungan dengan program dan hardware. Selanjutnya bidang ilmu perancangan industri. Ilmu ini membahas tentang produk-produk yang interaksi seperti penggunaan layar sentuh dan lainnya. Ada beberapa hal menarik yang akan dipelajari pada IMK. Di antaranya yang pertama adalah prototyping, proses pembuatan rancangan awal sebelum mengembangkan program aplikasi. Yang kedua, kombinasi warna, mengkombinasikan warna yang tepat untuk desain sebuah program aplikasi. Yang ketiga, user interface yang responsif, mendesain aplikasi agar selalu optimal desainnya di semua perangkat. Selanjutnya kita akan membahas prinsip utama mendesain antarmuka atau interface. Karena IMK berhubungan dengan interface, maka kali ini kita juga akan membahas sedikit mengenai prinsip utama mendesain antarmuka. Di antaranya yaitu yang pertama, user compatibility. Sebuah software atau aplikasi interface-nya harus dibuat seolah-olah mengenal penggunanya, karakteristik, sifat, bahkan kebiasaan usernya, sehingga kita harus melakukan survei siapa pengguna dari program aplikasi atau software yang kita buat. Jangan sampai desain yang kita buat hanya disesuaikan dengan kemauan kita sendiri. Yang kedua, produk compatibility. Aplikasi yang harus menghasilkan report atau laporan yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual, karena seringkali aplikasi menghasilkan report yang berbeda dengan sistem manualnya. Prinsip selanjutnya yaitu task compatibility. Jangan membuat antarmuka yang memusingkan user. Buatlah desain antarmuka yang memudahkan user, bahkan untuk pemula. Contohnya saat kita menginstal software, biasanya user hanya klik setup, kemudian klik next sehingga finish. Itulah yang disebut task compatibility. Prinsip selanjutnya yaitu familiarity. Manusia mempunyai sifat mudah mengingat. Jadi buatlah antarmuka seperti pada umumnya, dari segi layout, model, dan lain sebagainya. Hal ini akan membantu user berinteraksi dengan cepat melalui antarmuka yang sudah familiar. Yang kelima yaitu simplicity. Antarmuka yang memiliki banyak tidaklah selamanya baik. User akan bosan jika pernyataan menu dan informasi yang ditampilkan terlalu panjang dan berbelit. Prinsip selanjutnya yaitu flexibility. Hendaknya sebuah aplikasi bisa menyelesaikan masalah user, jadi tampilkan menu, dialog box, hotkey, dan fitur lainnya untuk memudahkan user saat mengoperasikan aplikasi. Prinsip selanjutnya yaitu responsiveness. Pada dasarnya manusia mudah bosan dan tidak ingin menunggu, jadi sebisa mungkin buat sistem yang langsung memberikan respon dari input yang sudah user inputkan. Prinsip utama selanjutnya yaitu robustness. Pakailah kata-kata yang sopan pada menu dan error yang ditampilkan agar nuansa user friendly dirasakan oleh pengguna. Dan masih banyak lagi prinsip utama mendesain antarmuka. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.